topik kita hari ini adalah tentang perusakan produk farmasi oleh mikroba. Terutama adalah nanti kita akan mempelajari perusakan produk farmasi pada makanan dan minuman, kosmetik, alat kesehatan, dan obat. Yang pertama adalah perusakan mikroba pada makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman merupakan produk farmasi yang rentan terkontaminasi oleh mikroba. Hal ini karena 3 faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, dan faktor lingkungan. Faktor intrinsik adalah faktor yang datang dari dalam makanan atau minuman itu sendiri ya. Jadi di sini terkait sifat bahan pangan yang meliputi pH, kandungan nutrisi, preservatif atau pengawet, dan struktur biologi dari makanan. Terkait pH, mikroba umumnya tumbuh baik pada pH 6,6 sampai dengan 7,5. Sehingga makanan dengan pH rendah semakin sedikit mikroba yang dapat tumbuh. Artinya mikrobanya karena nggak bisa tumbuh maka akan semakin awet makanannya. Yang kedua, kandungan nutrisi. Makanan dengan kandungan karbohidrat, lemak, atau protein yang tinggi, maka akan lebih mudah terdegradasi oleh mikroba. Adanya preservatif atau pengawet dapat melindungi makanan dari kerusakan, sehingga pengawet ini dapat memperpanjang masa simpan dari makanan atau minuman. Struktur biologi, bahwa struktur khusus atau spesifik dari makanan minuman itu dapat melindungi dari masuknya mikroba. Misalnya adalah cangkang telur, adanya kulit kacang atau kulit buah, itu dapat menghambat masuknya mikroba ke dalam makanan. Nah, ini adalah rentang pH yang masih dapat mendukung pertumbuhan mikroba. Misalnya adalah pada pH yang sangat asam, 2-5, bakteri seperti Acetobacter, Lactobacillus, Leuconostoc itu masih bisa tumbuh pada buah jeruk. Kemudian pada pH yang lebih tinggi, misalnya adalah pada pH 6,5 sampai 6,8, bakteri alkaligens, Micrococcus, Enterobacter, Lactobacillus, Streptococcus, dan Bacillus ini juga masih bisa mengkontaminasi susu. Dan bahkan pada pH yang basah, 8,5 sampai 9,5, maka ada juga mikroba yang masih bisa hidup di situ. Misalnya adalah alkaligens, Proteus, Pseudomonas itu masih bisa mengkontaminasi putih telur. Jadi kalau lihat dari tabel ini, rentang pH untuk mikroba sangat luas ya, dari mulai 2 sampai dengan 9,5. Dari kondisi sangat asam sampai dengan basah. Yang kedua faktor ekstrinsik ya, jadi faktor dari luar atau disebut dengan faktor lingkungan yang meliputi suhu penyimpanan, kelembapan, dan susunan gas di lingkungan penyimpanan. Jadi kalau masih ingat bahwa berdasarkan suhunya, mikroba dibagi 3, yaitu mikroba psikofilik, mesofilik, dan termofilik. Psikofilik artinya adalah mikroba itu masih bisa hidup pada suhu 5 sampai dengan 15 derajat Celcius. Untuk yang mesofil, suhu optimumnya adalah 20 sampai 40 derajat Celcius, dan untuk termofil, suhunya adalah antara 45 sampai dengan 60 derajat Celcius. Susunan gas bahwa kalau misalnya makanan atau minuman disimpan pada kondisi dengan CO2 meningkat, maka CO2 ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Begitu juga dengan adanya zat ozon atau O3, ini juga dapat mengawetkan makanan dan minuman. Faktor lainnya meliputi fotoreaktivitas, keberadaan O2, kemudian serangga yang menghinggapi makanan atau minuman maupun kesalahan penanganan atau mishandling. Jadi fotoreaktivitas adalah bahwa sinar UV yang ada pada lingkungan penyimpanan itu dapat merusak DNA mikroba. Sehingga di sini sinar UV ini dapat digunakan melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi mikroba. Nah, laju kerusakan makanan minuman itu juga ditentukan oleh tipe makanan itu sendiri. Jadi ada 3 jenis tipe makanan minuman berdasarkan kecepatannya dalam mengalami kerusakan. Yang pertama disebut dengan perishable atau mudah rusak. Contohnya adalah sayur, buah, susu, segar, ikan dan daging.
Yang kedua adalah makanan yang semi perishable, artinya adalah relatif tidak mudah rusak, seperti makanan kering, roti kering misalnya. Dan yang ketiga adalah non perishable, yaitu makanan yang tidak mudah rusak seperti gula, mie, dan tepung. Jadi nanti ini adalah lebih lama masa simpannya. Berikut adalah sumber pencemaran mikroba pada pangan yang dapat berasal dari bahan baku, kemudian pekerja, peralatan pangan, hewan dan burung, serangga, tikus, sampah, tanah, udara atau debu, dan air yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan ataupun minuman. Nah, di samping itu, mikroba itu juga bisa berasal dari kontaminasi silang ya. Jadi kontaminasi silang adalah perpindahan mikroorganisme dari satu substansi ke substansi yang lain. Ada 3 jenis kontaminasi silang. Yang pertama adalah antar makanan. Jadi makanan yang terkontaminasi dicampur dengan makanan yang tidak terkontaminasi mikroba. Yang kedua dari peralatan, yang terjadi transfer mikroba dari peralatan seperti pisau, piring, sendok, dan lain-lain ke dalam makanan. Dan dari manusia itu sendiri, ya, dari pengolah makanan minuman, misalnya dari tangan yang kotor, kemudian misalnya batuk atau bersin yang dapat mengontaminasi makanan ataupun minuman. Nah, jadi mikroba itu menyebabkan kerusakan makanan atau minuman yang ditandai oleh makanan itu menjadi berjamur, kemudian busuk, ya, lunak atau berair, berlendir, atau mungkin terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tekstur pada makanan. Nah, ini Anda bisa lihat di sini bahwa perubahan makanan minuman itu akan dapat diamati karena terkontaminasi mikroba. Jadi misalnya adalah roti jika terkontaminasi oleh Rhizopus ataupun Penicillium, ini adalah kelompok jamur, atau karena bakteri, Bacillus misalnya, maka nanti akan berbeda terkait warna, rasa, ataupun tekstur dari roti. Atau mungkin misalnya daging segar yang terkontaminasi oleh bakteri alkaligens, Clostridium, atau yang lainnya, maka nanti juga akan berbeda terkait struktur dari daging segar tersebut. Nanti Anda bisa lihat bagaimanakah pengaruh kontaminasi mikroba terhadap beberapa makanan, dari mulai roti, kemudian ikan segar, kemudian telur, dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat di slide saya. Jadi kontaminasi mikroba pada makanan atau minuman itu akan menginduksi atau menyebabkan terjadinya foodborne disease atau foodborne illness. Jadi foodborne disease adalah penyakit dari makanan yang terkontaminasi oleh mikroba, baik itu oleh bakteri, jamur, kapang, virus, ataupun parasit. Ada 3 jenis foodborne disease yang meliputi intoksikasi atau keracunan, yang kedua adalah infeksi, dan yang ketiga adalah toksikoinfeksi. Intoksikasi atau keracunan adalah hal ini terjadi karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung racun atau toksin atau metabolit sekunder yang bersifat toksik dari bakteri atau jamur. Jadi di sini kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang sudah mengandung toksin di situ. Infeksi ini terjadi karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung mikroba. Nanti mikroba akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan berkembang biak di sana sehingga kita akan mengalami sakit. Yang ketiga adalah toksikoinfeksi, terjadi karena keracunan makanan yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sejumlah besar sel mikroba hidup, kemudian mikrobanya bersporulasi dan menghasilkan toksin. Sekali lagi, ada 3 jenis foodborne illness yang meliputi intoksikasi atau keracunan, infeksi, dan toksikoinfeksi. Berikut adalah contoh-contoh mikroba yang menyebabkan intoksikasi. Misalnya adalah bakteri S. aureus, Staphylococcus aureus, kemudian ada bakteri Clostridium botulinum, ada juga kelompok jamur Aspergillus flavus. Jadi ketiga organisme ini menyebabkan foodborne disease karena menghasilkan
toksin atau racun. Berikutnya ada juga mikroba tadi yang menyebabkan toksikoinfeksi. Jadi ada misalnya adalah Clostridium perfringens, Bacillus cereus, enteropathogenik dan entotoxigenic E. coli maupun bakteri Vibrio cholera. Jadi perfringen, Bacillus cereus, enteropathogenik dan entotoxigenic E. coli, Vibrio cholera merupakan mikroba penyebab toksikoinfeksi. Salmonellosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh salmonella, jadi termasuk dalam kelompok infeksi. Jadi dari tabel ini Anda bisa lihat beberapa bakteri yang menyebabkan infeksi. Salmonella, kemudian ada lagi misalnya ada Listeria, ada Shigella, ada Vibrio, ada juga kelompok virus seperti hepatitis, kemudian rotavirus, ada juga kelompok parasit Toxoplasma gondii. Jadi baik itu bakteri, virus maupun protozoa, ini adalah beberapa mikroba yang menyebabkan infeksi. Ini juga yang lainnya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa Bacillus cereus itu jika mengontaminasi makanan, misalnya adalah nasi, kemudian ada daging, sayur-sayuran, maka akan menimbulkan gejala tertentu seperti mual, kemudian diare, dan seterusnya. Atau misalnya Campylobacter jejuni, ini juga bisa menyebabkan penyakit yang ditandai oleh demam, kemudian diare, dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat juga di sini ya terkait jenis bakteri, kemudian dari mana asal bakteri tersebut, kemudian makan minuman yang rentan terkontaminasi bakteri, serta gejala yang ditimbulkan akibat kita mengkonsumsi makanan minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Nanti Anda bisa lihat di slide ini. Ini juga sama, silakan dilihat juga beberapa efek mikroba pada makanan terhadap kesehatan manusia. Ini juga sama. Nah, jadi kalau misalnya kita terinfeksi mikroba yang terdapat pada makanan, maka akan menimbulkan beberapa gejala, diantaranya adalah muntah, kemudian kram, sakit perut, sakit kepala, kemudian mungkin berkeringat dingin, alergi, mual, atau bahkan diare. Jadi kalau misalnya Anda habis mengkonsumsi makanan minuman yang mungkin terkontaminasi mikroba dan mengalami gejala ini, bisa jadi Anda mengalami foodborne illness atau foodborne disease. Nah, tahun 2015 ini waktu itu ini adalah rame ya, jadi ada apel asal Amerika jenis Granny Smith dan Gala diduga tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Jadi Listeria monocytogenes ini bisa masuk ke darah, kemudian dia bisa menginfeksi organ-organ dalam tubuh kita seperti hati, kemudian bisa ke otak juga atau ke limpa, dan bisa juga menyebabkan abortus jika menginfeksi ibu hamil. Jadi beberapa gejala kalau misalnya kita terinfeksi Listeria monocytogenes yang mungkin berasal dari makanan atau minuman, diantaranya adalah sakit kepala, kemudian kaku pada leher, kemudian bisa juga mengalami kejang, gitu ya. Jadi beberapa yang bisa dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroba pada makanan minuman adalah yang pertama mencuci bahan makanan dengan baik dan benar, kemudian mencuci peralatan yang akan digunakan untuk memasak, ataupun mencuci tangan sebelum kita mengolah makanan atau minuman. Kemudian memisahkan ya, jadi agar tidak terjadi kontaminasi silang, dipisahkan antara bahan makanan satu dan bahan makanan yang lainnya, terutama saat penyimpanan. Atau ini juga memasak dengan benar atau menyimpan dengan benar, terkait misalnya kita menyimpan makanan minuman pada kulkas atau di refrigerator, kita harus perhatikan terkait suhu ya. Jadi makanan tertentu itu membutuhkan suhu berapa harus kita lihat. Yang kedua adalah perusakan mikroba pada kosmetik. Jadi kosmetik itu dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Ada kosmetik yang berbentuk krim, berbentuk lotion, powder, gel, spray atau colorants, atau berdasarkan penggunaannya.
Jadi ada kosmetik yang digunakan pada bagian rambut, kemudian wajah, mata, bibir, kuku, dan kulit, dan berdasarkan fungsinya. Jadi kosmetik itu ada yang berfungsi untuk protektif, korektif, dekoratif, higienik, ataupun terapeutik. Dan ternyata kosmetik ini pun juga rentan terkontaminasi oleh mikroba. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda di rumah menemukan kosmetik dengan seperti ini wujudnya, jadi sudah mengalami perubahan warna, perubahan bau, konsistensi, bisa jadi kosmetik Anda itu telah terkontaminasi oleh mikroba. Tidak hanya kosmetik, termasuk juga alat kosmetik kita, sisir misalnya, spons, atau brush yang kita gunakan untuk aplikator kosmetik. Nah, ini ada beberapa penelitian bahwa blush on yang telah kadaluarsa itu ternyata setelah diperiksa itu mengandung bakteri meningitis. Begitu juga dengan lip gloss, ini mengandung bakteri meningitis. Foundation juga sama. Jadi ketiga kosmetik ini, baik itu blush on, lip gloss maupun foundation, yang sudah kadaluarsa ternyata dia rentan terkontaminasi oleh meningitis. Jadi meningitis adalah bakteri yang menyebabkan penyakit meningitis, peradangan pada selaput otak. Ini juga sama lipstick ya, jadi silakan dicek di rumah lipstick Anda itu sudah kadaluarsa atau belum, karena kalau sudah kadaluarsa maka dia rentan terkontaminasi oleh mikroba. Maskara juga sama. Maskara merupakan contoh kosmetik dengan kandungan air yang tinggi dan ini akan lebih mudah terkontaminasi oleh mikroba. Jadi contoh mikroba yang mengontaminasi maskara dari hasil penelitian ini adalah kelompok Enterobacter dan Eubacterium. Jadi sumber kontaminasi mikroba pada kosmetik itu bisa berasal dari bahan baku, kemudian air, atau komponen lain dari kosmetik, kemudian ingredient kosmetik. Jadi kalau misalnya kosmetik itu mengandung bahan herbal, biasanya lebih mudah terkontaminasi oleh mikroba. Proses produksi yang tidak higienis, saat pengemasan, distribusi, penyimpanan kosmetik terkait suhu, kelembapan, cahaya yang tidak sesuai, maka itu bisa menginduksi kerusakan atau kontaminasi kosmetik oleh mikroba. Ruang tempat produksi juga sama, saat digunakan oleh konsumen, penggunaan alat kosmetik yang bergantian. Nah, ini Anda harus hati-hati ya. Bagi yang suka sharing kosmetik ataupun alat kosmetik, silakan diperhatikan kembali karena ini menginduksi kontaminasi kosmetik oleh mikroba. Tanggal kadaluarsa juga silakan dicek. Dan yang berikutnya adalah segel yang terbuka. Jadi kalau sudah dibuka, kosmetik itu akan lebih mudah terkontaminasi oleh mikroba. Dan itu bahwa ternyata kontaminasi kosmetik oleh mikroba itu juga bisa berasal dari aplikator kosmetik yang kita gunakan. Jadi misalnya ini ya, ada spons, ada brush, kemudian ada lagi dompet tempat kita menyimpan kosmetik pun itu juga merupakan sumber kontaminasi mikroba. Jadi silakan diperiksa sudah berapa lama tempat penyimpan kosmetik kita tidak dibersihkan. Atau misalnya adalah ini ya, ada spons seterusnya juga silakan dicek. Sudah berapa lama tidak Anda bersihkan. Karena aplikator kosmetik itu juga bisa menyebabkan kontaminasi silang. Ya. Selain tangan yang kotor, itu juga merupakan sumber kontaminasi mikroba pada kosmetik. Nah, ini dari hasil penelitian, beberapa mikroba yang ternyata ditemukan pada kosmetik, ya, pada lipstick, kemudian ada pada bedak, powder, ya, ada pada maskara, contour, gitu ya, kemudian blush on, kemudian ini Anda bisa lihat di sini beberapa mikroba yang mengkontaminasi kosmetik yang mungkin sering Anda gunakan. Ada Pseudomonas aeruginosa, ada Staphylococcus epidermidis, jamur Candida albicans, ada lagi Propionibacterium acne, dan seterusnya. Nah, efeknya apa? Jadi, kalau kita menggunakan kosmetik yang untuk kontaminasi mikroba, efek ringan mungkin kulitnya kering, begitu ya, atau mungkin berjerawat,
gitu ya. Atau mungkin ini ya, jadi ada suatu hasil penelitian bahwa lipstick tester itu diduga merupakan sumber penyebaran virus herpes. Ini adalah herpes yang disebabkan oleh virus akibat penggunaan lipstick tester, atau kita mungkin sering berganti penggunaan lipstick. Atau mungkin ini, jadi kalau kita menggunakan kosmetik di daerah mata, maskara misalnya, kalau terkontaminasi mikroba, maka bisa menyebabkan seperti ini ya, mata kemerahan, mata berair, iritasi, atau bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini ada suatu kejadian ya, jadi ada seorang wanita terinfeksi oleh bakteri MRSA. MRSA ini Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Jadi ibu ini terkontaminasi MRSA karena sharing menggunakan kuas yang telah digunakan oleh temannya yang ternyata dia membawa MRSA. Jadi MRSA ini bisa masuk ke dalam tubuh ibu ini melalui luka. Jadi itu jerawat yang ada pada wajah. Akibatnya adalah ibu ini mengalami kelumpuhan begitu ya. Selain kelumpuhan, ternyata akibat infeksi MRSA, ibu ini juga mengalami kesulitan mengendalikan fungsi usus atau kandung kemihnya. Jadi ini kalau Anda baca lebih lanjut, ternyata ibu ini sedang berjuang untuk menghilangkan bakteri MRSA yang telah menginfeksi tubuhnya lewat jerawat karena sharing atau berbagi kuas dengan temannya yang telah terinfeksi oleh MRSA. Jadi hati-hati, Anda kalau menggunakan kuas atau aplikator kosmetik yang lain sebaiknya tidak berbagi dengan orang lain ya, karena bisa jadi teman Anda itu membawa bakteri pada aplikator kosmetik tersebut. Nah, ini juga ada suatu artikel bahwa ternyata kosmetik itu dari beberapa sampel yang diperiksa, ada lipstick, ada lip gloss, ada eyeliner, ada maskara, ada spons, ternyata sebagian besar adalah mengandung bakteri. Ya. Jadi Anda harus hati-hati. Jadi silakan diperiksa kembali terkait kosmetik Anda di rumah, apakah sudah kadaluarsa, apakah sudah berubah warna, rasa, dan bau, atau spons Anda sudah berapa lama tidak dibersihkan. Nah, ini karena ternyata kalau misalnya terkontaminasi mikroba itu bisa menyebabkan beberapa penyakit, bahkan bisa menyebabkan keracunan darah atau dikenal dengan sepsis begitu ya. Berikutnya adalah kontaminasi mikroba pada alat kesehatan. Jadi Anda bisa lihat di sini alat kesehatan yang Anda bisa temukan di rumah sakit ya, dari mulai yang alat yang kecil ya, gunting, stetoskop, kemudian ada masker, sarung tangan, kemudian ini jas gitu ya. Ada lagi misalnya adalah kateter, pacemaker, alat jantung, atau mungkin yang seperti ini ya, alat-alat yang lainnya, ini juga rentan terkontaminasi oleh mikroba. Ada suatu penelitian ya terkait penggunaan beberapa alat kesehatan di rumah sakit. Ternyata dari penelitian ini beberapa alat kesehatan itu rentan terkontaminasi oleh mikroba. Di antaranya adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan Enterococcus faecalis ya. Jadi di sini adalah memeriksa ini ya, jas yang digunakan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Kalau Anda lihat di sini bahwa ternyata jas yang dipakai oleh tenaga kesehatan itu rentan terkontaminasi mikroba. Kalau Anda lihat di sini bahwa sebagian besar ini kontaminasi ini terjadi pada ruang operasi. Kemudian terkait penggunanya, ternyata residen dokter itu jasnya itu lebih mudah terkontaminasi oleh mikroba. Jadi nanti kalau misalnya Anda masuk ke lab, Anda juga perlu memeriksa ya jas lab Anda itu seberapa banyak terkait kontaminasi mikroba. Ini yang lainnya, bahwa kesehatan yang lain seperti stetoskop, ini juga rentan terkontaminasi mikroba, jadi harus sering dibersihkan. Dari mana sumbernya? Ternyata beberapa sumber kontaminasi mikroba pada alat kesehatan bisa berasal dari tangan petugas, kemudian dari pasien itu sendiri, atau bisa dari lingkungan. Jadi yang terpenting adalah kita sering membersihkan alat kesehatan yang ada di rumah sakit.
Ya, ini juga sama ya, alat pacu jantung ataupun kateter itu ternyata rentan terkontaminasi oleh mikroba. Jadi mikroba ini bisa membentuk yang namanya biofilm ya. Jadi lapisan tipis seperti pada plak pada gigi, di mana biofilm ini adalah berisi kumpulan mikroorganisme dan produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi lapisan tipis pada alat kesehatan ini ternyata menyebabkan nanti resisten terhadap antibiotik. Ini membahayakan ya kalau misalnya alat kesehatan kita itu terkontaminasi oleh mikroba dan membentuk biofilm. Ini beberapa mikroba penyebab biofilm. Ada E. coli, ada Proteus mirabilis, ada Klebsiella pneumonia, ada Pseudomonas aeruginosa, dan seterusnya. Nanti silakan dilihat beberapa mikroba yang dapat membentuk biofilm pada alat kesehatan, terutama adalah pada kateter dan pacemaker, alat pacu jantung. Yang terakhir adalah kontaminasi mikroba pada obat ya. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau misalnya obat kontaminasi mikroba akan memberikan wujud seperti apa. Obat padat bisa seperti kapsul atau tablet ya, bisa lengket satu sama lain. Kemudian kalau semi padat seperti salep, krim dan gel bisa mengalami perubahan warna, bau atau konsistensi. Untuk obat yang cair, sirup misalnya, bisa mengalami perubahan warna, bau, rasa, kekentalan, atau mungkin timbul endapan atau keruh. Sedangkan untuk yang berbentuk gas seperti tabung oksigen ya, ini bisa jadi terjadi perubahan berat atau volume atau mungkin rusak kemasannya ya. Nanti silakan diperiksa terkait apakah sediaan obat ini masih aman ataukah terkontaminasi oleh mikroba. Efeknya apa? Nanti bisa menyebabkan perubahan zat aktif pada obat sehingga bisa menjadi toksik, kemudian menjadi tidak berkhasiat karena zat aktifnya terurai, kemudian kualitas obatnya bisa menurun, keseragaman kandungannya juga hilang, sehingga nanti ini bisa menyebabkan efek toksik bagi penggunanya ya, jadi membahayakan bagi konsumen kalau obat itu terkontaminasi oleh mikroba. Ini yang lainnya silakan dilihat ya beberapa jenis produk yang mungkin terkontaminasi oleh mikroba beserta mikroba yang menyebabkannya. Nah, ada suatu jurnal, nanti silakan dibaca jurnalnya, ternyata beberapa obat yang beredar di perdagangan itu juga rentan terkontaminasi mikroba. Jadi di sini diperiksa paracetamol, kemudian aspirin, vitamin B,